Mulai? Ya. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan juga cintanya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama izinkanlah saya selaku moderator memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maria Christine Duadon dengan NIM 211140159 dan juga anggota kelompok saya Nanda Novi Anggraini dan juga Neni Fahmisa. Kali ini kami akan menjelaskan tentang metabolisme asam lemak di dalam sel. Lalu materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya Nanda tentang proses pencernaan lemak dan juga oksidasi beta. Lalu yang kedua adalah saya sendiri sintesis asam lemak dan juga pemecahan asam lemak. Yang ketiga akan dibacakan oleh Neni yang tentang malonyl KOA dan juga metabolisme asam lemak tak jenuh. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu proses pencernaan lemak dibacakan oleh teman saya Nanda. Pada Nanda dipersilakan. Proses pencernaan lemak. Pada bayi, pencernaan lemak dimulai di mulut dan di lambung. Pada orang dewasa, proses pencernaan lemak dimulai di usus. Hasil akhir pencernaan lemak berupa asam lemak dan monogliserida yang sudah dalam bentuk misel akan ditransport ke permukaan membran border mikrofili. Pada waktu berhubungan dengan permukaan membran, monogliserida dan asam lemak berdifusi dengan mudah masuk ke sel epitel karena keduanya sangat larut dalam membran. Sedangkan misel asam hepa 2 akan tertinggal dan kembali lagi untuk mengabsorpsi monogliserida dan asam lemak. Lemak trigliserida dan digliserida yang tidak dicerna juga sangat larut dalam membran, tetapi misel asam empedu tetap akan melarutkannya sehingga dapat mentransport ke permukaan membran dan berdifusi masuk sel. Di dalam sel asam lemak dan monogliserida mengalami esterifikasi menjadi trigliserida baru di retikulum endoplasma halus. Sebagian kecil monogliserida akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh lipase usus. Asam lemaknya akan disintesa kembali oleh retikulum endoplasma halus menjadi trigliserida. Sedangkan gliserol digunakan dalam sintesa de novo dari algliserofosfat. Selanjutnya trigliserida bergabung dengan kolesterol dan fosfopolip yang diabsorpsi dan disintesa membentuk globul bersama pH protein yang menutup permukaan globul. Bentuk ini disebut kilomikron. Kilomikron berdifusi ke sisi sel epitel dan dikeluarkan dengan cara eksositosis seluler ke dalam interstitial dan masuk ke lateral central villi, kemudian ditransport dengan pembuluh limfatik ke ductus dan masuk ke sistem kardiovaskuler pada vena supravia kiri dan akhirnya sampai ke hati. Oksidasi beta. Beta oksidasi merupakan proses kimiawi yang mengubah lemak atau asam lemak menjadi ATP. Banyak ATP yang dihasilkan bergantung pada kandungan atom karbon dari jenis lemak tertentu. Pembakaran asam lemak menjadi CO2 dan H2O terjadi di dalam mitokondria. Hasil lemak yang telah masuk mitokondria kemudian akan menjalani beta oksidasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hasil lemak CoA akan diubah menjadi enoyl-CoA oleh enzim asil-CoA dehidrogenase. Lalu enoyl-CoA kemudian diubah menjadi hidroksiasil-CoA oleh enzim enoyl-CoA hidratase. Kemudian hidroksiasil-CoA diubah menjadi ketoasil-CoA oleh enzim hidroksiasil-CoA dehidrogenase. Kemudian ketoasil-CoA kemudian akan dipotong menjadi asetil-CoA dan sisa asam lemak. Dan terakhir, asetil-CoA akan lepas dan masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi, sedangkan sisa asam lemak akan mengulangi reaksi dari awal agar dapat menghasilkan asetil-CoA lainnya.
Baik, terima kasih. Lalu saya akan membacakan tentang sintesis asam lemak. Sintesis de novo adalah pembentukan asam lemak palmitat dari asetil CoA. Asetil CoA ini berasal dari glikolisis dan dari katabolisme asam-asam amino. Sintesis de novo terjadi terutama di dalam hati, untuk kemudian sebagian besar diangkut dan disimpan dalam jaringan lemak dalam bentuk trigliserida. Proses ini terjadi di sitosol, sedangkan asetil CoA yang merupakan bahan dasarnya terbentuk dari pirufat di dalam mitokondria. Keluar asetil CoA keluar dari mitokondria dengan jalan membentuk sitrat setelah bereaksi dengan oksaleosetat. Reaksi ini adalah sebagian dari siklus TCA atau trikarboksilisasi asid. Sebagian dari sitrat tidak mengalami oksidasi lebih lanjut pada siklus TCA, tetapi dipindahkan dari luar mitokondria oleh transporter trikarboksilat yang terdapat pada membran dalam mitokondria. Reaksi ini adalah sebagian dari siklus TCA. Sebagian dari sitrat tidak mengalami oksidasi lebih lanjut pada TCA, tetapi dipindahkan keluar dari mitokondria oleh transporter trikarboksilat yang terdapat pada membran dalam mitokondria. Pada sitosol dengan adanya ATP dan koenzim, sitrat dipecah oleh enzim ATP sitrat liase, membebaskan kembali asetil CoA dan oksaloasetat. Dengan demikian, asetil CoA yang semula terbentuk dari pirufat dalam mitokondria dipindahkan ke sitosol untuk disintesis menjadi palmitat oksaloasetat yang dibebaskan pada sitosol dengan adanya NADH membentuk malat. Lalu, saya akan membacakan pemecahan asam lemak. Pemecahan asam lemak ada beberapa jenis lemak, di antaranya adalah asam lemak gliserida dan fosfoliserida. Asam lemak adalah asam monokarboksilat yang mempunyai rantai panjang. Asam lemak mempunyai rentang ukuran sebesar C12 hingga C14. Terdapat dua jenis asam lemak, yakni yang pertama, asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh atau saturated fatty acid tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantainya. Lalu yang kedua adalah asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini atau unsaturated fatty acid mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap pada rantainya. Lemak gliserida terdiri atas gliserida netral atau lemak netral. Maksudnya netral ialah perbandingan antara gliserol dengan asam lemak sama. Setiap gliserol memiliki ikatan 1, 2, atau 3 asam lemak yang berbeda. Monogliserida merupakan gliserol yang berikatan dengan satu asam lemak. Digliserida merupakan gliserol yang berikatan dengan 2 asam lemak. Trigliserida merupakan gliserol yang berikatan dengan 3 asam lemak. Contohnya, trigliserida yang banyak kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah minyak dan lemak. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada teman Nini. Selanjutnya, malonyl CoA. Proses sintesis de novo meliputi pembentukan malonyl CoA. Urutan proses dari sintesis de novo ialah 1. Pembentukan malonyl CoA. Malonyl CoA adalah senyawa yang diperlukan sebagai penambah 2 atom pada sintesis de novo. Malonyl CoA disintesis dari asetil CoA yang mengalami karboksilasi dengan katalisis asetil CoA karboksilase. Reaksi ini memerlukan energi yang diperoleh dari ATP. Yang kedua, sintesis palmitat dari asetil CoA. Di sini asetil CoA berfungsi sebagai primer untuk sintesis lemak. Keseluruhan reaksinya dikatalisis oleh sejumlah enzim yang bergabung dalam kompleks sinetase asam lemak. Kompleks ini berupa dimer yang terdiri 2 monomer identik tiap
Monomernya tersusun atas rangkaian peptide yang terdiri atas 7 aktivitas enzim yang di bagian ujungnya terdapat suatu protein pengikat gugus asil. Palmitat itu kemudian dapat diesterifikasi membentuk trigliserida atau fosfolipida atau kolesterol ester. Sebagian lagi membentuk asam lemak baru dengan pemanjangan rantai desaturasi atau gabungan keduanya. Selanjutnya, metabolisme asam lemak tak jenuh. Asam lemak tidak jenuh adalah asam lemak yang mengandung atau mempunyai ikatan rangkap lebih dari satu dan mengandung asam esensial, yaitu asam yang tidak dapat disintesiskan dalam tubuh. Contohnya asam oleat, asam linoleat, asam linolena, dan asam arakidonat. Asam lemak tak jenuh biasanya dijumpai pada lemak nabati atau tumbuhan. Asam lemak tak jenuh ini masih dibedakan lagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu 1. Asam tak jenuh tunggal atau monounsaturated fatty acid, di mana ikatan rangkapnya hanya 1. Yang kedua, asam tak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid, di mana ikatan rangkapnya lebih dari 1. Lalu, PUFAS dibedakan lagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Asam lemak omega-6 CIS dan 2. Asam lemak omega-3 CIS16. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Saudara Kisti. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata maupun tutur kata yang menyakitkan hati teman-teman sekalian. Sekian dari kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.